Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali lagi ke meme coins. Pada hari ini roster kita adalah PP, Floki, dan Shiba Inu. Plus kita akan bahas juga beberapa pre-sale ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi kita akan ke reminder dulu bahwa kalau gue pribadi melihat meme coins ini sebagai suatu peluang jangka pendek dan menengah. Ya, kalau pendek kebayang lah ya. Posisi futures, retest 1, retest 2, buka posisi long, kena target TP. Ya itu at least harapannya ya. Kadang-kadang harus cut loss juga karena tidak ada trading yang tidak ada kalahnya. Pasti ada trading yang harus kita cut loss ya. Yang serem itu kadang-kadang udah waktunya cut loss, nggak di cut loss, ujung-ujungnya malah liquid. Nah, itu yang paling bahaya ya. Nah, itu untuk short term ya, kebayang lah. Untuk medium term, ini mungkin kebanyakan orang nggak tahu karena kayaknya cuma gue yang pakai ya, nggak tahu sih orang lain pakai term ini atau enggak. Tapi kalau gue pribadi tidak akan membawa meme coins gue ke cycle selanjutnya ya. Jadi sampai cycle ini beres ya, udah masuk ke bear market, jangan pegang lagi meme coins. Kenapa? Karena gini, secara historically speaking, meme coins performanya di cycle selanjutnya itu cenderung lebih buruk dibandingkan dengan cycle yang sudah lewat ya. Contoh Dogecoin. Dogecoin ini all time high di angka 71. Gue sampai hafal ya karena setiap kali pembahasan memes gue bahas sedikit. 71 sen ya. BTC udah 70.000, udah new all time high. Ethereum udah nyaris. Beberapa alts lain yang punya fundamental kuat nyaris kena ya. Nyaris kena new all time high. Tetapi Dogecoin masih anteng-anteng aja di 12 sen ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa resikonya menurut gua nggak worth it. Ya, jadi lu ambil resiko lebih besar tapi tidak dengan gain yang kemungkinan lebih besar. Jadi maka dari itu jangan dibawa ke cycle selanjutnya. Kalau mulai dari cycle awal dari bawah itu asik kayak contoh PP gitu ya. Dan untuk meme coins ini in general makanya masuknya kategori memes, dia sangat simple fundamentalnya. Itu juga bisa dibilang contributing factor ke kenapa di cycle selanjutnya nggak lanjut. Itu nggak kayak di cycle yang terdahulunya. Karena meme coins bensin utamanya adalah hype ya. Dan saat udah hype-nya hilang, ya banyaknya mati. Banyak lu yang nggak sadar karena orang tuh biasanya cuma punya recency bias. Orang cuma ngelihat yang sekarang-sekarang aja. Oh, tapi PP mau outperform BTC. Ya benar, tapi kalau dia dari cycle kemarin akan kondisinya kayak Doge dan Shiba yang jauh di bawah dari BTC. Begitu. Jadi ya makanya dari itu lebih baik ya kita kalau sampai amit-amit nyangkut, mending nyangkutnya di BTC atau Ethereum. Secara risk reward ratio-nya jauh lebih menarik. Gitu ya. Langsung aja kita masuk ke PP. Untuk PP dia reclaim pada tanggal 30 Juni, sayangnya jebol lagi kemarin pada tanggal 1 Juli ya. Ini dia nggak ngedam lah, koreksi 4,27%. Nah, hari ini sudah terjadi retest pertama di EMA20. Kalau sampai besok daily close-nya masih di bawah dari EMA20, kita bisa pasang limit short di EMA20. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Dan target TP ada beberapa nih. Ini ada struktur yang jujurnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau dibikin buat buy limit terlalu dekat. Jadi gue rasa ini cuma buat target TP aja boleh. Target TP konservatif di 0,0001132. Agresif di 0,0001093. Next kita masuk ke Floki. Untuk Floki sudah terjadi, udah nih harusnya udah, target TP udah kena ya. Retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten dan hari ini sudah kena target TP di 0,000016784. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar, wow lumayan ternyata, 5,39% ya. Asik. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Posisi long juga kebuka karena kemarin dia retest di resisten dan support di waktu bersamaan. Nah, untuk posisi longnya, coba kita lihat udah kena atau belum. Dan jawabannya kena juga. Wow, asik ya. Atas bawah kena semua ya. Oke, itu untuk Floki ya. Floki kalau yang sama SOP-nya kayak gue berarti udah sedikit senyum-senyum nih. Karena ya profit atas bawah ya, 5% ya. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama di 0,0016784 dan buy limit ketiga di 0,0014698 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Floki.
Next ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu dia tanggal 30 Juni reclaim. Untungnya kemarin tanggal 1 Juli dia berhasil bertahan di atas 0,001702 ya. Nah, tetapi kondisinya mirip-mirip seperti Ethereum dan BTC sudah dekat MA20 ya. Udah menukik nih ya. Udah kayak elang yang lagi mau mengambil mangsanya nih. Kita lihat apakah dia bisa berhasil melawan MA20 atau tidak ya. Nah, untuk setup posisi futuresnya udah dapat nih, retest 1, retest 2, berarti udah kebuka posisi long. Nah, target TP-nya ada beberapa nih. Di MA20 boleh, atau di struktur, di sini juga boleh nih. Di 0,00017777. Ya, udah kayak angka cantik aja nih, ya. Oke, untuk posisi spotnya ya buy limitnya udah kena harusnya di sini. Tinggal tersisa di nextnya di sini masih cukup jauh ya, karena lo lihat sendiri strukturnya lumayan jebol ya. Nah, jadi next buy limit di 0,00001166. Itu kurang lebih untuk PP, Floki, dan Shiba. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pre-sale. Ada 3 nih ya. Tiga-tiganya kita udah pernah bahas ya, tetapi kita akan coba overview sedikit-sedikit lagi. Tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa gue ingatkan, untuk pre-sale ini otomatis resiko akan lebih besar. Maka dari itu, kalau gue pribadi, cara termudah untuk bisa memitigasi resiko tersebut adalah dengan alokasinya, jangan kegedean. Gitu. Kalau gue pribadi, maksimum di 5% keseluruhan presale ya, jangan satu presale 5%. Kalau satu presale 5% ya lu kali 10 ya udah setengah. Udah setengahnya ya, udah setengahnya jadi presale semua. Enggak, semuanya 5%. Begitu. Jadi gambarannya kalau punya 100 juta, maksimum di 5 juta untuk presale. Nah, dengan begitu resikonya akan lebih terjaga gitu. Ya, tapi kalau punya SM ya jadi gede juga sih. Ya makanya lagi-lagi tergantung modal lu, yang penting persentasenya sama. Kalau gua 5%, lu mau lebih besar ya terserah lu lah ya. Tapi kalau gua sih segitu. Oke, yang pertama PP Unchained. PP Unchained ini satu cryptocurrency project yang ya basically kayak PP aja sih ya. Ini mungkin mengambil tren sama kayak dulu Dogecoin, semua jadi anjing, ini sekarang jadi PP ya. Tapi yang mungkin yang menurut mereka membedakan si PP ini dengan PP yang ada di sini adalah dia akan memiliki blockchain sendiri begitu ya. Nah, selain blockchain juga dia ini kalau nggak salah akan ada staking, udah ada ya. Lalu udah sih basically ya. Sama-sama juga meme coins pure ya. Rencananya bahkan dia bilang kan kalau ada blockchain sendiri mungkin kedepannya akan ada hal-hal lain lah. Tapi for now sih gua anggap ini sebagai satu pure meme coins aja gitu ya. Next kita ke Play Doge. Untuk Play Doge-nya, nah ini ada play to earn-nya. Buat lo yang mungkin seumuran sama gua tahu ya. Tamagotchi ya, Tamagotchi. Jadi itu adalah peliharaan virtual. Nah, ini kurang lebih sama kondisinya kayak gitu ya. Dimana kita bisa memberikan makanan ke anjing kita pet dan seterusnya. Kalau kita lupa untuk kasih makan dan seterusnya, mati lah, kasar seperti itu. Tapi untuk sekarang play to earn-nya masih belum ya, karena masih di fase-fase 3 di sini kalau nggak salah ya, lagi menuju ke listing begitu ya. Untuk cara belinya lagi-lagi sama ya, semua pre-sale tuh 90% sama lah caranya, tinggal kita klik beli, lalu hubungkan walletnya apa. Biasa sih gue pakai MetaMask. Buat lu pengen pakai yang lain juga terserah, boleh aja. Cuman karena udah kebiasaan pakai MetaMask ya udah. Gue kasih contohnya pakai MetaMask aja, kita unlock, connect, dan tinggal pilih mau belinya pakai apa. Pakai USDT di network apa begitu. Sekali lagi, kalau ada pilihan untuk pakai koin, lebih baik pakai stable coin aja. Kalau pakai BTC, pakai Ethereum, nanti lu susah sendiri ngitungnya ya. Playdoge juga sama ya, tinggal klik buy token, pilih si walletnya. Nah, yang terakhir adalah Silana. Untuk Silana ini di Solana ya, maka namanya Silana. Ini dia udah di tahap-tahap akhir juga. Nah, untuk di tahap-tahap akhir sih mungkin buat lu yang masih pengen ya boleh, tapi kalau bisa sih lebih baik di tahap-tahap yang masih awal lah begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk 3 presale. Sekali lagi untuk presale ini otomatis secara resiko akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lu ya trade atau beli jangka panjang BTC, Ethereum, itu akan berbeda ya. Jadi untuk lu yang konservatif sampai intermediate mungkin nggak cocok. Tapi buat lu yang agresif ya cocok, karena ya lagi-lagi ini lumayan memicu jantung begitu. Nah, makanya sekali lagi gue ingatkan, cara termudah untuk bisa punya exposure dan mendapatkan kesempatan juga di presale adalah dengan cara mitigasi resikonya dengan alokasi. Kalau alokasi lu nggak terlalu besar, jantung lu nggak akan coplok.
Ya kalau lu 50% pre-sale ya jantung lu coplok gitu ya. Karena pre-sale ini ya sekalinya lu nge-pump asik ya, dan lu dapat bottom. Harga floor lah lebih tepatnya, harga floor ya. Tapi ya ada juga ya dia cuma nge-pump dan langsung ngedump gitu. Dan makanya kenapa pastikan dua hal. Alokasinya jangan kegedean, 5% maksimum kalau lu mau lebih besar ya terserah, tanggung sendiri. Nah, yang kedua adalah apa? Yang kedua lu punya plan. Jangan sampai gini, aduh bang waktu itu gua pre-sale udah untung bang, tapi gua nggak TP bang, ujung-ujungnya drop lagi gua rugi. Ya makanya jangan nafsu ya. Kalau nafsu terlalu gede, biasanya habis. Jadi pastikanlah punya target, dan yang lebih penting lagi adalah modal dulu deh. Ya, biasa kalau udah listing, kalau gua pribadi modal selamatin dulu, sisanya masing-masing lah. Ada yang mau TP sebagian profitnya boleh, ada yang mau TP semua sekalian, ngerasa ini pokoknya jangka pendek banget, bisa. Pokoknya jaga resiko masing-masing, minimal beresin modal saat dia listing gitu ya. Oke. Sekali lagi, untuk meme coins ini sebenarnya adalah peluang yang bagus. Gua pribadi belasan ribu % profit dari meme coins itu sudah terjadi beberapa kali di cycle sebelumnya. Tetapi kita harus ingat ya, jangan sampai kita itu ngelihat kuda kita bilang kucing gitu. Nah, itu nggak boleh tuh ya. Soalnya banyak yang kayak gitu di cycle sebelumnya. Wah, kita adalah komunitas kuat ya, kalau semua tidak ada yang jual ini akan mengalahkan BTC. Ya silakan hitung sendiri matematikanya, harus berapa triliun USD untuk bisa mengalahkan gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau orang nggak bisa ngitung, orang nggak suka dengan data dan fakta, kemakan terus. Ya kasihan juga gitu kadang-kadang. Ya contoh yang masih terus melekati otak gue tuh Buff Doge, karena luar biasa itu ya, para pendukungnya tuh maniak ya, wah diserang terus ya, jadi inget nempel terus di otak. Nah Buff Doge itu cuma satu dari banyak meme coins yang mati di cycle kemarin. Nah maka dari itu gue ada satu slogan, janganlah mau kawin sama meme coins. Profit boleh banget tapi jangan mau kawin gitu ya. Kalau udah kawin ya kayak gitu, oh kita semua akan profit kalau tidak ada yang jual. Ya lu bisa pastiin gak ada yang jual? Nggak ada yang bisa pastiin gitu. Maka dari itu take your profits ya, jaga resiko dan bisa profit ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.